sekalian kita tanya-tanya kepada bapak-bapak pengurus di sini, bagaimana harapan beliau tentang sekarang kan sudah dibangun nih IKN Nusantara. Di ujung dari lokasi ini juga ada pohon durian yang seperti ini, buahnya udah banyak tuh. Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh kan pemirsa burungnya yang tadi. Cimahi cenah ya. Surabaya nasional pemirsa di sini. Halo Pontianak. Jangan lupa datang sini ya. Keberadaan IKN Nusantara menjadikan daerah Kalimantan Timur semakin berkembang, salah satunya dalam sektor pariwisata. Hingga kini banyak bermunculan lokasi wisata yang menarik dan tidak jauh dari jangkauan. Video kali ini kita sejenak bergeser dari KIPP IKN Nusantara dan berkunjung ke lokasi wisata baru di Kota Balikpapan. Di lokasi ini pemirsa, banyak hal yang menarik. Selain keberadaannya di lokasi hutan konservasi, menuju ke tempat ini juga tidak sulit, karena hanya berjarak sekitar 70 meter dari jembatan tol Sepinggan atau 15 km dari pusat kota Balikpapan. Halo pemirsa, bertemu kembali ya sama saya Dian Rana, dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terbaru. Ini wisata baru ya yang ada di sekitar IKN Nusantara, tepatnya di Kota Balikpapan, tidak jauh dari Kota Balikpapan ya. Dan saat ini saya bersama dengan Pak siapa Pak? Sukardi. Pak Sukardi, pengelola lokasi ini ya Pak? Ketua Pokdarwis Wisata siap. Meranti. Nah, jadi pemirsa kita sudah sampai di sini. Dan nanti juga saya akan tampilkan kondisi jalanan menuju ke sini. Nah pemirsa, pintu masuknya adalah di Jalan Soekarno-Hatta dari Balikpapan Samarinda di kilometer 15. Nanti Anda akan disuguhkan sama ini ya, ada tanda selamat datang di Wisata Meranti. Terus di gapuranya Kampung Banyumas. Dari jalan ini sekitar 2 km menuju ke wisatanya ya pemirsa. Kondisi jalan menuju lokasi ini sudah dapat dilalui dengan baik, menggunakan motor maupun mobil. Anda tidak perlu khawatir meskipun hujan karena jalan ini sudah dicor hanya sekitar 400 meter yang masih bebatuan. Dan di dalam lokasi Meranti pula ada gazebo hingga rumah lamin untuk tempat bersantai. Menarik bukan? Sebagai informasi tambahan pemirsa, wisata Meranti berlokasi di Kelurahan Karangjoan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dibuka untuk kunjungan masyarakat umum tanggal 12 Maret tahun 2022. Memiliki luas area daratan 20 hektar dan perairan yang mengelilinginya seluas 50 hektar. Selain untuk wisata edukasi, wisata Meranti juga dapat digunakan untuk kegiatan perkemahan. Pemirsa, kita isi buku tamu dulu ya di lokasi ini. Dan
sampai saat ini telinga saya ini masih mendengar suara-suara hewan itu pemirsa, jelas betul. Ya pemirsa, sekarang saya bersama dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Sukardi. Pak Sukardi ya. Dan kita sekarang berada di lokasi wisata Meranti yang di lokasinya dekat dengan Balikpapan. Mungkin masuk Balikpapan ya Pak? Masih masuk Balikpapan. Dan lokasinya ini pemirsa seperti Anda dengar nih. Suara-suara hewannya itu masih terdengar ramai banget di sini. Dan boleh dong Pak diceritakan sejarahnya terbentuknya lokasi ini Pak? Baik. Awalnya saya dan Pak Saifuddin tuh ngobrol-ngobrol di saat waktu itu kebetulan saya danru di jaga malam di kampung Sisi Kambling ya. Kita ngobrol-ngobrol masalah hutan ini. Setelah itu kita survei ternyata potensinya bagus. Jadi kita sepakati dengan warga. Kita membuat wisata dengan swadaya. Sementara ini swadaya. Jadi sementara ini swadaya ya Pak? Sementara swadaya kurang lebihnya sudah menelan biaya sekitar 200 jutaan Mas. Setiap hari Minggu seperti ini pagi kita bersama-sama bergotong royong sampai jam 12. Malam Pak? Siang. Oh siang. Pagi sampai jam 12 siang. Siang. Di saat tadi libur kerja kan. Oke siang. Kebetulan ini BI sudah masuk. Oh iya, pantas ada ini ya, pelang BI situ. Sudah membantu toilet, spot foto, gazebo, bangku taman dan ayunan. Wow, jadi lengkap juga, nanti kita lihat juga di dalamnya pemirsa. Terima kasih ya Pak review singkatnya. Kita nanti tanya-tanya lagi. Oke pemirsa, kita ke dalam. Lihat pemirsa, kalau dilihat ini sebenarnya nggak jauh dari kota ya, tapi ini hutannya masih besar-besar pohonnya nih. Lihatin. Nah di lokasi ini pemirsa banyak tempat-tempat yang untuk ini ya, spot foto dengan ketenangan yang luar biasa sih. Ini udah siang, lumayan siang, tapi suara hewannya kayak nyanyi gitu. Di lokasi ini juga pemirsa sudah ada toilet seperti ini. Informasinya ini adalah bantuan CSR dari BI. Kan dari tadi saya lihat di sini banyak betul pohon-pohon besar. Kita tanyakan langsung kepada Pak siapa Pak? Saifuddin. Pak Samsudin. Saifuddin yang ada di lokasi ini. Ini kalau boleh tahu Pak, pohon-pohon yang besar-besar ini jenisnya apa ya Pak? Kebanyakan meranti merah, meranti kuning, sama ada kapur ada, terus gamelina ada. Apa itu gamelina Pak? Gamelina. Oh gamelina. Sama pohon-pohon buah kayak durian, rambutan semua di dalam ada. Oh jadi ke dalam sana ini masih luas ya Pak? Sekitar 750 meter ke sana. Ini lokasinya semua totalnya kan 20 meter kurang lebih. Oh 20 hektar kurang lebih. Oh siap. Nah pemirsa, jadi di lokasi ini masih masih tumbuh pohon-pohon meranti besar seperti kita lihat tadi bersama. Dan ini dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Saifuddin. Makasih ya Pak penjelasannya. Nah pemirsa, kalau dari jauh ini gazebo-gazebonya seperti ini tuh. Keren kan? Dan masih dilakukan ini sih penataan terus. Berarti Pak, yang suara-suara senso itu berarti masih ditata terus ya di ini Pak? Memang kita suruh untuk pembangunan di dalam. Seperti ini kan kayu-kayu dari ini, tapi bukan kayu meranti ya, kayu sengon yang kita pakai. Oh untuk bikin ininya ya Pak? Karena kayu sengon kan usianya pendek, kalau dia tumbang, sudah rapuh tumbang itu korbannya meranti. Jadi gitu. itu yang bikin masalah. Ya. Oh, nanti kan
teman-teman di publik mungkin dengar suara-suara senso itu takut salah persepsi Pak. Makanya saya tanyakan itu lagi ngapain. Kita sudah izin juga sih sama KPHM. Jadi memang pemirsa yang ditebang adalah kayu sengon untuk dilakukan penataan di lokasi ini ya Pak. Jadi kalau dibilang di tempat sini untuk wisata ketenangan ya, tenang banget suasananya. Cuman saat ini emang lagi dilakukan pembangunan di lokasi dalam, sehingga suaranya berisik dengan senso ya. Dan ini pemirsa, ini salah satu spot foto menarik juga di lokasi ini. Tetap ya di bawah pohon-pohon rindang seperti ini. Nah lihat pemirsa, ini lokasinya. Ini kalau di bawahnya bersih seperti ini kan, tapi di sekitaran ini adalah pohon-pohon meranti. Jadi anda di sini bisa menemukan banyak banget pohon meranti pemirsa. Tuh. Keren. Setelah kita keliling-keliling di lokasi ini, kita bertemu dengan Pak siapa Pak? Kusnanto. Pak Kusnanto. Bagian apa ya tadi Pak? Ketua KUPS, Kelompok KUPS. Usaha Perhutanan Sosial Wisata Meranti. Oh siap. Nah ini kita mau tanya-tanya Pak, untuk yang mungkin teman-teman kan udah melihat nih sekeliling sini. Ya. Untuk biaya masuk kayak modal apa saja sih Pak yang mungkin rincian-rinciannya Pak? Kalau sampai hari ini untuk biaya masuk masih kita berikan, artinya kita hanya menyediakan kotak yang mana pengunjung masuk itu masih seikhlasnya, karena kita belum ada aturan yang mengikat terkait dengan harga tiket masuk. Jadi adapun kalau rekan-rekan ataupun para pengunjung berkenan ataupun seikhlasnya menyisihkan rezeki di kotak itu, kembali lagi untuk membangun wisata yang Meranti ini sendiri. Terus gitu. kami di Wisata Meranti juga sudah menyediakan camping ground, di mana untuk camping itu orang umum 30.000 per malam, terus pelajar mahasiswa 25.000, pelajar 20.000 per malam. Oh, terjangkau sekali pemirsa. Jadi untuk sementara ini memang mungkin masuk ke sini masih ini ya seikhlasnya ya Pak. Iya. Sementara ini, dan untuk yang camping tadi sudah dijelaskan, untuk yang dewasa berapa Pak? 30.000 per kepala. Per kepala, dan untuk yang pelajar? Pelajar 20.000, untuk mahasiswa 25. Oke, siap. Di lokasi ini juga pemirsa, untuk memanjakan kalian, ini sudah ada ayunan kayak gini, terus gazebo-nya juga banyak. Tuh, seperti ini. Jadi kalau kalian camping di sini juga seru. Dan lihat pemirsa, ini lokasi ini juga lumayan menarik nah. Kalau kita lihat ya. Wish. Suaranya tuh lihat. Dengar ya. Keren kan suaranya. Dan di lokasi ini juga udah banyak ditaruhin nama-nama pohon seperti ini pemirsa. Nah. Meranti Tembaga Lampung. Bengkirai tanduk. Bengkirai tanduk ini tingginya berapa tadi Pak? 27,1. Wih, tinggi nih. Seperti Anda lihat dari tadi ya, di lokasi ini tuh banyak dijumpai keterangan-keterangan seperti ini nih, nama-nama pohonnya. Merah. Mirsa, di ujung dari lokasi ini juga ada pohon durian yang seperti ini nih, buahnya udah banyak tuh. Nah, kelihatan nggak? Wow, banyak tuh buahnya pemirsa. Dan ini berada di lokasi ini ya, wisata Meranti ini. Wow. Tuh, itu tuh buahnya tuh, kelihatan kan? Tuh. Ini rutin tiap tahun berbuah ya Mas? Iya, tiap tahun berbuah. Tupai duluan yang makan nih. Mas siapa namanya? Arif. Mas Arif, salah satu pengelola di sini pemirsa. Dan kita sudah sampai. Ini di ujungnya ya, di ujung dari. Baru masih ada ujungnya tadi. Oh masih ada. Ujungnya pas sana. Pondoknya orang mancing Kliwon. Oh.
Dan rencananya tadi saya bilang dengar pemirsa di sini nanti ini bersihkan jadi ada kayak model wisata air gitu juga di sini. Nanti rencananya akan ada dibuatkan jembatan apung juga. Jembatan apung, flying fox nyebrang pulau. Oh, ada flying fox nanti. Oh. Nyebrang pulau itu kan itu tahap menengah sudah ada ya. Dan lebih menariknya lagi pemirsa, ini di sini dekat dengan kota. Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh ke hutan sana untuk menikmati alam ini karena ini dekat dengan kota. Pemirsa, di lokasi wisata ini juga sudah tumbuh kayu ulin ya nih. Ini kayunya. Nah. Jadi dia kayak anakan gitu. Dia layar di tengah induknya itu. Ya kan? Ini kerami induknya. Ini nggak ditanam ya? Enggak. Oh, ini tumbuh. Kan dia punya bijinya jatuh. Oh. Tumbuhlah di tengah-tengah. Ini kayu ulinnya pemirsa, jadi dia tumbuh alami. Dia makan komposnya mamanya dia. Oke Mas, ini kan saya tadi ada keliling-keliling di sini. Kan ini namanya wisata Meranti, tapi saya lihat banyak pohon-pohon lain. Selain pohon Meranti apa aja sih Mas? Di sini banyak ada pohon kayu-kayuan tuh seperti sengon, ada jati putih, ada laban, kayu-kayu keras, hutan, kayu-kayu hutan. Kalau sementara di sini kita juga ada pohon buah-buahan, kayak pohon alpukat, pohon jeruk, pohon jambu, kristal. Nanti banyak pohon-pohon yang kita tanam di sini. Oh, ada yang tanam juga? Ya, untuk gantiin pohon-pohon yang sudah mati-mati yang kita harus tebang. Kayak pohon-pohon yang sudah rapuh itu kita harus tebang karena untuk keamanan juga di wisata Meranti kan. Oh, jadi diganti dengan pohon yang baru gitu ya? Yang bisa bermanfaat juga. Oh, bisa siap. dikonsumsi. Jadi yang tanam tadi apa aja pohon? Ada jambu, ada jeruk, ada alpukat, rencananya itu. Sementara masih ada yang itu. Siap, makasih ya Mas. Nah, ini pemirsa, ini jeruk apa tadi Mas? Jeruk madu. Oh, jeruk madu. Depannya lahan ini akan jadi kebun jeruk madu. Sudah mulai penanaman. Oh. Sudah mulai berbuah. Sudah sampai di ini ya, salah satu lokasi istimewa yang ada di wisata Meranti Etam yang di Balikpapan Utara. Ini sudah dekat dengan ujung dari lokasi ini. Pokoknya sepanjangan jalan dari luar sampai ke sini ini yang Anda temukan adalah pohon-pohon besar seperti ini. Jadi Anda yang suka dengan petualang, ini cocok banget untuk berlibur ya, akhir pekan. Dan lebih menariknya pemirsa, lokasi ini nggak jauh dari kota. Ini sekitar 15 kilo dari kota Balikpapan. Dan di sebelah sana pemirsa itu ada jembatan tol yang bisa Anda lihat juga. Dan di sebelah kiri saya ini danau. Nantinya danau ini akan dibersihkan menjadi tempat wisata air. Wow. Dan inilah pemirsa ketenangan hari ini di lokasi ini. Meskipun cuacanya ini nggak terlalu panas ya untuk hari ini. Tapi nggak terlalu banyak juga nyamuknya sih. Masih bisa dikendalikan.
Nah, tuh kan pemirsa burungnya yang tadi di drone. Jadi tadi awalnya kita kira itu kayu, awalnya kita kira burung, pas kita terbangin drone kayak kayu ya kan, tidak bergerak. Untuk memastikan tadi diganggu sama bapak-bapaknya dan terbang akhirnya. Meyakinkan. Untuk meyakinkan kalau itu burung, bukan patung. Ya itu gitu ya caranya ya. Sekarang kan saya sudah sampai di ini ya, di lokasi wisata Meranti Etam yang ada di Balikpapan Utara. Sekalian kita tanya-tanya kepada bapak-bapak pengurus di sini, bagaimana harapan beliau tentang sekarang kan sudah dibangun nih IKN Nusantara. Nah Pak, ini kan sekarang kita udah tahu ya pembangunan IKN Nusantara sudah mulai ya di Ispaku sana. Apa sih harapannya Pak tentang IKN untuk wisata ini Pak? Harapannya yang pasti wisata Meranti ini lebih cepat maju. Dengan adanya IKN otomatis nanti penduduk tambah banyak dan berwisata di wisata Meranti. Mungkin selebihnya ada tambahan dari Pak Gusnanto. Ya, dengan adanya IKN di sini, harapan kami bahwa Balikpapan itu bukan sebagai penopang ibu kota, tapi terasnya ibu kota. Karena notabene dengan adanya ibu kota nanti di wilayah Penajam Pasir Utara itu, hilir mudiknya atau pintu gerbangnya provinsi itu ada di Balikpapan. Jadi kita menyebutnya bukan daerah penopang, tapi teras ibu kota. Ya, dan harapannya gimana Pak tentang IKN Ya, ini untuk mudah-mudahan Meranti bisa lebih maju, bisa membawa kemajuan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Siap. Oke, makasih ya Pak untuk tanggapannya tentang IKN Nusantara dan harapan untuk di wisata Meranti. Oke pemirsa, demikian ya keliling-keliling lokasi wisata Meranti yang ada di Balikpapan. Kita sudah sampai di ujung dan saya bersama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sekalian juga nih, bagaimana pesannya Mas? Buat warga Balikpapan atau di luar Balikpapan, kita di sini ada wisata Meranti Kota Balikpapan, tepatnya di kilometer 15. Jangan lupa ya untuk datang ke sini karena lokasi ini menarik untuk dikunjungi dan juga tidak jauh dari kota. Itu yang menarik. Sekitar 15 kilo ya Pak? Ya. Pokoknya simak terus ke sini. 70 meter dari jembatan tol. Nah, dari jembatan tol yang ini di belakang kita ini dekat banget. Jadi kalau nanti insya Allah ke depannya akan dibangun ini ya di sini gazebo dan juga Ya. ini ya Pak wisata air ya Pak. Ya, wisata air. Jadi camping jangan ground. lupa datang ke sini ramai-ramai dan lokasi ini juga aman dari pacet. Oke, simak terus dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Demikian pemirsa video kali ini. Mari bersama bantu share informasi ini. Sedikit bantuan dari kita berdampak baik untuk kemajuan masyarakat sekitar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.